Kinan tidak bisa menahan tawa sedikit. Aku tidak akan melakukannya, selama kamu tidak menyesali keputusan ini. Wajah Vano terbelah menjadi senyum lebar. Mengapa aku harus menyesali keputusan terbesar yang pernah aku buat dalam hidupku? Kemudian, dia menariknya kembali ke pelukannya dan menciumnya dalam-dalam. Sebelumnya, hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas. Tetapi sekarang, semua itu telah hilang. Dia percaya Kinan adalah wanita yang menepati janjinya. Karena dia telah berjanji untuk menikah dengannya, maka dia tidak akan mengambilnya kembali. Akhirnya, dia merasakan batu berat terangkat dari hatinya karena dia akhirnya menjadi miliknya. Dia bisa merasakan hatinya mengendap menjadi kolam kebahagiaan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat dan semakin dalam dia mencium. Dia ingin mencium setiap inci tubuhnya, tetapi tepat pada saat itu, telepon Kinan berdering. Vano menahan keinginan untuk merebut ponselnya dan mematahkannya menjadi dua. Siapa yang berani merusak momen berharga dengan panggilan telepon? Dia berpura-pura telepon tidak berdering tetapi Kinan mendorongnya pergi. Ada kebencian dan keengganan berputar di matanya ketika bibir mereka berpisah. Siapa ini? Vano bertanya dengan acuh tak acuh, meskipun matanya melotot gelap. Ini Rena, jawab Kinan sambil menjawab telepon. Halo, apakah ini Kinan? Ini aku, Rena. Aku sudah bertanya pada ibuku tentang ayahku, kata Rena hati-hati di ujung telepon. Kinan memperlakukannya dengan keseriusan yang sama. Apa yang kamu temukan? Rena mempercayainya sepenuhnya sehingga dia mengungkapkan segalanya. Ibuku berkata bahwa ayahku pernah menyebut keluarga ini dengan nama Allen William. Kedengarannya seperti mereka berada tepat di tengah-tengah proyek galaksi ini. Namun, ayahku telah mencoba bertahun-tahun untuk menemukan keluarga Allen William ini, tetapi sia-sia. Selain itu, dia memberitahu ibuku, proyek galaksi lebih besar dari yang bisa kita bayangkan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh planet. Namun, dia takut memberitahu ibuku terlalu banyak akan membahayakannya. Jadi hanya itu yang dia katakan, dan hanya itu yang bisa saya dapatkan dari ibu saya. Allen William, Kinan mengulangi nama yang tidak dikenalnya dan setelah jeda singkat, melanjutkan, terima kasih, informasimu sangat membantu, serahkan sisanya kepadaku. Aku akan terus memberitahumu jika kami berhasil mendapatkan informasi tentang ayahmu. Titik petik 2. Oke, jika kamu masih membutuhkan bantuan kami, tolong katakan, jawab Rena. Tentu saja. Kinan menutup teleponnya dan menatap Vano dengan serius. Apa yang dia katakan? Vano bertanya dengan suara rendah. Kinan menjelaskan, ayah Rena berkata, proyek galaksi ini terkait dengan keluarga bernama Allen William dan proyek ini sangat penting karena berkaitan dengan nasib seluruh planet. Hanya itu yang dia dapatkan. Mendengar tentang keluarga Allen William ini, Vano menggelengkan kepalanya. Tidak, ini pertama kalinya aku mendengar tentang mereka. Ayah Rena juga mencari keluarga ini, dan dia tidak menemukan hasil. Sepertinya ini adalah satu keluarga yang sulit dipahami. Menemukan mereka mungkin akan membawa kita selangkah lebih dekat ke kebenaran, Kinan menyimpulkan dengan percaya diri. Vano mengangguk, serahkan ini padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencari keluarga ini. Jangan khawatir, mereka akan ditemukan sebelum kamu menyadarinya. Kinan mengangguk dan dia memutuskan untuk mengambil bagian dalam pencarian sendiri. Dengan tujuan dalam pikiran, Kinan mulai menjelajahi internet. Ada banyak yang memiliki nama keluarga Allen William, tetapi tidak ada yang dia cari. Karena keluarga Allen William yang dia butuhkan terkait dengan proyek galaksi, mereka harus bertubuh tertentu, tetapi yang ditemukan Kinan semuanya adalah warga biasa. Namun, untuk amannya, dia masih melewati semuanya. Vano juga membantunya dengan kemampuan terbaiknya.
Pencarian ini dilakukan secara rahasia oleh keduanya. Mereka masih tidak berpikir aman untuk mengungkapkan rahasia sebesar itu. Waktunya belum matang. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika berita itu bocor? Keduanya menghabiskan waktu berhari-hari untuk menggali banyak Alan William, tetapi tidak ada yang sesuai dengan kriteria mereka. Keenan curiga keluarga ini sangat tertutup dan orang luar tidak akan dapat menemukan apapun tentang mereka. Dengan kata lain, kecuali ada pembukaan baru, mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun. Kalau tidak, ayah Rena akan menemukan mereka bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, pencarian buta seperti itu tidak berguna. Mereka harus menemukan ide lain. Saat Keenan dan Vano terjebak dalam pencarian mereka, polisi meminta keluarga Alvarendra untuk berbicara. Penatua Dharmawangsa masih ingin menemukan putrinya, jadi dia memberitahu keluarga Alvarendra bahwa dia akan membebaskan orang yang memberikan informasi tentang Nona Dharmawangsa kepada polisi. Tentu saja, tawaran itu tidak diberikan kepada penjahat penting seperti Haris, Askara, dan David. Ada banyak yang ingin menerima tawaran itu, tetapi tidak semua orang dekat dengan pusat struktur kekuasaan dan pusat informasi keluarga Alvarendra. Namun, ada satu pengecualian. Dia tidak hanya dekat dengan pusat tetapi juga tidak ada hubungannya dengan kegiatan kriminal keluarga Alvarendra, Adam. Putra ketiga Penatua Alvarendra, anak yang tidak berguna. Karena posisinya yang unik, dia bisa mengetahui segalanya tanpa terlibat dalam apapun. Dia bukan bagian dari sindikat kejahatan karena dia tidak berguna bagi Penatua Alvarendra. Meskipun Adam adalah putra Haris, anehnya, keluarga Dharmawangsa dan keluarga Dirgantara tidak dapat membencinya dalam diri mereka sendiri. Mungkin karena dia tidak melakukan apa-apa dan tidak menunjukkan ambisi. Jika ada, dia juga korban dalam skema besar keluarga Alvarendra. Secara teoritis, Adam harus berpihak pada keluarga Alvarendra, tetapi mereka mengkhianatinya terlebih dahulu dengan mengorbankan putrinya dengan kejam. Karena keluarga Alvarendra tidak bisa lagi menahannya, dia memutuskan untuk berhenti mengorbankan dirinya demi keluarga yang tidak melakukan apapun untuknya. Untuk menyelamatkan putrinya yang lain, dia memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Alvarendra dan Adam memilih untuk bekerja sama. Namun, dia tidak tahu banyak, dia hanya tahu bahwa putri kedua keluarga Dharmawangsa memang diusir. Untuk mencegah kemungkinan ancaman di masa depan, Penatua Alvarendra mengirim gadis itu ke organisasi luar negeri yang secara khusus menangani anak yatim. Organisasi menerima banyak anak yatim piatu dari negara tahun itu dan keluarga Alvarendra mengirim gadis itu sebagai yatim piatu. Sayangnya, Adam tidak tahu nama organisasinya. Satu-satunya orang yang mengetahui informasi itu adalah Haris. Namun, Haris yang kejam menolak untuk memberikan nama itu, karena dia dalam kesengsaraan, dia menolak untuk membiarkan orang lain menikmati kebahagiaan. Oleh karena itu, jejak berhenti lagi. Selain menjadi organisasi luar negeri yang menerima anak yatim, mereka tidak memiliki informasi lain untuk dilanjutkan. Namun, organisasi itu tiba di negara 47 tahun yang lalu, jadi seharusnya ada beberapa catatan tentang itu. Presiden juga memperlakukan ini dengan serius. Namun, dia baru saja pulih dari operasinya dan sedang dalam pemulihan, jadi dia menyerahkan segalanya kepada wakil presidennya. Wakil presiden membantu keluarga Dharmawangsa untuk menemukan organisasi itu dengan kemampuan terbaiknya, dan setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menemukan beberapa informasi berharga. Informasi ini memberi Keenan dan Vano kejutan dalam hidup mereka. 47 tahun lalu, saat perekonomian negara sedang naik daun, memang banyak investor luar negeri yang datang untuk mencari peluang bisnis. Selain itu, ada warga negara yang kembali dari luar negeri juga untuk membantu negara.
Salah satu keluarga memilih untuk membuka panti asuhan untuk menyambut semua anak yatim. Mereka berencana untuk membawa anak-anak yatim ini ke luar negeri, memberi mereka kehidupan baru di lingkungan yang lebih baik. Tahun itu, panti asuhan ini menerima banyak anak, jadi bukan tidak mungkin putri kedua keluarga Dharmawangsa adalah salah satunya. Namun, informasi ini bukanlah yang mengejutkan. Berita mengejutkan yang sebenarnya adalah bahwa keluarga di balik organisasi amal ini adalah keluarga Allen William. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.